Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Anda semua tetap bersemangat untuk menjalani hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai yang ke-46. Jadi ini lanjutan dari kisah Elia di Gunung Karmel. Ini yang kita akan baca ini lanjutan setelah Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Saya baca ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali, dan ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berkuasa atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini sekali lagi di Gunung Karmel setelah 450 Nabi Baal itu dibunuh oleh Elia. Lalu Elia ini yang sempat menahan, istilahnya menahan hujan selama 3,5 tahun ini berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan 18, kita baca dulu ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kalau kita baca ini seakan-akan Elia berdoa langsung, nggak hujan terus berdoa lagi hujan gitu ya, seakan-akan ya, karena ini bisa luar biasanya. Tetapi walaupun begitu, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti Bapak, Ibu, dan saudara semua. Jadi artinya, Elia memang manusia biasa. Tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus 5 tadi, ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Kesannya berdoa langsung turun hujan. Kalau kita perhatikan sesungguhnya itu di dalam 1 Raja-Raja 18 tadi kita mendapati sampai 7 kali. Jadi doa pertama dia utus bujangnya, lihat ada apa? Tidak ada apa-apa. Yang kedua, coba lihat, tidak terjadi apa-apa lagi. Terus berdoa lagi, dilihat lagi, awan juga nggak muncul. Sampai yang ke-7 kalinya ini baru terlihat ada awan setelapak tangan. Ini artinya apa? Butuh perjuangan di dalam doa. Seringkali orang bergumul dengan masalah, berdoa sekali nggak dijawab, 2 kali nggak ada jawaban, sudah weslah pasrah. Ya, pasrah dalam arti bukan dia menyerahkan kepada Tuhan, tapi seringkali pasrahnya pasrah dengan keadaan. Saudara, kita harus berjuang menghadapi keadaan yang ada. Jangan pernah pasrah sama keadaan. Kita hanya boleh berserah kepada Tuhan, tetapi tetap berjuang menghadapi keadaan yang ada. Dan kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Kita sering mendengar jawaban doa itu ada ya, ada tidak, ada nanti dulu. Ya, berarti apa yang kita minta itu berkenan di hadapan Tuhan dan mungkin sejalan dengan rencana Tuhan. Tidak,
berarti yang kita minta tidak berkenan. Dan Tuhan punya rencana yang saya percaya pasti lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiga, nanti dulu atau belum waktunya. Sebetulnya Tuhan mau katakan iya, tapi belum saatnya. Sehingga belum terjawab pada waktu itu. Tapi intinya, apapun jawabannya, pasti dijawab Tuhan. Artinya, doa yang kita naikkan pasti didengar dan dijawab Tuhan. Cuman seringkali kita sendiri yang kesulitan untuk mengerti. Kesulitan untuk memahami, oh Tuhan sudah jawab doa saya atau belum. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan kita supaya kita berdoa senantiasa. Ayat firman Tuhan saya ambilkan dari kitab suratnya Rasul Paulus ya, dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, ayatnya pendek sekali, tetaplah berdoa. Ini seringkali jadi ayat hafalan ya. Anak-anak setelah minggu pilih satu ayat, hafalkan, diambil ayat ini. Tetaplah berdoa. Simpel sekali, pendek sekali, tetapi dalam loh ini. Ya, jarang orang bisa melakukan tetap berdoa. Berdoa sekali selesai, sudahlah cukup. Kita mesti sering berdoa. Karena apa? Berdoa ini komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang orang berdoanya, Tuhan lindungi aku sepanjang hidupku. Itu sepanjang hidup kan dari lahir sampai nanti mati. Itu doanya sekali saja. Enak banget. Yang dimaui Tuhan sesungguhnya bukan hanya doa-doa permohonan atau itu bukan. Tetapi kepada relation, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Seperti seorang bapa dengan anak. Tuhan ingin komunikasi itu terjalin. Dengan berdoa senantiasa, tetap berdoa yang tidak jenuh-jenuh. Itu akan membuat jalinan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Cuma yang dikasih Tuhan, saya mengajak hari-hari ini banyak berdoa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap berdoa. Kok sudah berdoa belum dijawab Tuhan? Saya percaya dalam maksud dan rencananya. Yang penting bagian kita, lakukan bagian kita. Selebihnya percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan berperkara di tengah-tengah kita dengan caranya yang ajaib. Cuma dikasih Tuhan, jangan lemah, tetap berdoa, rajin berdoa. Elia saja yang melakukan mujizat luar biasa itu. Disebut dalam Yakobus, dia manusia biasa sama seperti kita. Ketika berdoa, hendaknya sekali. Ya, Elia sampai 7 kali baru muncul awan setelapak tangan. Dan pada akhirnya itu adalah pertanda bahwa akan ada hujan yang lebat. Demikian juga ketika berdoa, seringkali Tuhan juga kasih tanda. Tuhan kasih pernyataan. Mungkin hal kecil, ya, hal yang mungkin rasanya tidak berpengaruh sepertinya. Itu bisa jadi, itu seperti awan setelapak tangan itu. Ketika itu terjadi betul-betul, maka yang terjadi adalah jawaban doa yang luar biasa seperti yang dialami Elia. Mari kita tetap berdoa. Amin. Kita berdoa sekali lagi, mari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Renungan singkat firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. Untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berdoa di tengah situasi ini. Seakan-akan tidak ada jawaban. Tapi sesungguhnya kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan kami percaya Engkau menjawab doa kami. Dan Engkau yang menolong kami Tuhan. Menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan kami. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bukan hanya penyakitnya yang menakutkan. Tapi juga masalah perekonomian yang sudah mulai terjadi. Di mana ada banyak juga akhirnya tindak kejahatan di sekeliling kami. Lindungi kami semua Tuhan dengan darah-Mu tutup bungkus hidup kami. Keluarga dan orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa hari ini Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Dan juga virus corona dan juga segala penyakit. Kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.